Fajar baru saja menyingsing di perbatasan perairan Indonesia-Malaysia ketika sebuah kapal patroli Malaysia memasuki wilayah laut Indonesia tanpa izin. Kapal itu melaju perlahan, seolah menantang batas kedaulatan yang telah lama menjadi garis sensitif antara dua negara. Di pos penjagaan TNI AL, alarm darurat berbunyi nyaring. Letkol Rendra, komandan di pos terdepan, segera mengambil radio dan mengirimkan peringatan keras kepada kapal asing tersebut. Namun, tak ada jawaban. Yang terdengar hanyalah suara dengungan mesin yang terus bergerak maju, semakin dalam memasuki perairan Indonesia. Di atas kapal itu, seorang perwira Malaysia tersenyum sinis. Mereka tahu tindakan ini akan memancing respons, tetapi itulah yang mereka inginkan. Hanya dalam hitungan menit, dua kapal perang Indonesia muncul di cakrawala, membelah ombak dengan kecepatan tinggi. Sebuah pengeras suara dari kapal utama menggelegar di udara, memperingatkan kapal Malaysia untuk segera berbalik. Namun, bukan kepatuhan yang mereka tunjukkan, melainkan manuver mendadak yang membuat kedua kapal hampir bersenggolan. Situasi berubah dalam sekejap menjadi ketegangan bersenjata, laras-laras senapan mulai diangkat, dan jari jemari bersiap menarik pelatuk. Di Jakarta, Presiden Prabowo Subianto sedang memimpin rapat terbatas ketika laporan mendesak masuk ke ruangannya. Seorang ajudan bergegas masuk, napasnya tersengal. "Pak Presiden, kapal Malaysia memasuki wilayah kita lagi." Mereka menolak mundur, lapornya dengan nada serius. Ruangan itu langsung dipenuhi aura tegang. Prabowo yang duduk di kursinya, menggenggam pulpen dengan erat. Matanya tajam, penuh kemarahan yang ditahan. "Berikan mereka satu peringatan terakhir. Jika masih menantang, saya ingin tindakan tegas," ucapnya dengan suara berat yang tak bisa dibantah. Sementara itu, di perbatasan, radio kapal Malaysia akhirnya berbunyi. Suara seorang komandan terdengar di saluran komunikasi, terdengar angkuh dan penuh ejekan. "Indonesia selalu bereaksi berlebihan. Kalian memang bangsa emosional, selalu merasa terancam," katanya, diikuti oleh tawa rekan-rekannya. Letkol Rendra yang mendengar itu mengepalkan tangannya, darahnya mendidih. "Kita tidak bisa membiarkan penghinaan ini, Pak," kata seorang anak buahnya. Rendra tahu, satu kesalahan bisa memicu perang, tetapi harga diri bangsa sedang diinjak-injak. Di ruang kendali istana, Prabowo menatap layar besar yang menampilkan siaran langsung dari kapal perang Indonesia. Kata-kata yang baru saja diucapkan oleh perwira Malaysia tadi diputar ulang, memenuhi ruangan itu dengan hinaan yang membakar harga diri bangsa. Sunyi sejenak, sebelum akhirnya Prabowo berdiri. "Kita bukan bangsa yang bisa diinjak-injak," katanya pelan, tapi penuh ketegasan. Para jenderal yang hadir menatapnya dengan serius, menunggu perintah selanjutnya. Tiba-tiba, suara ledakan kecil terdengar dari perbatasan. Sebuah tembakan peringatan dilepaskan ke udara oleh kapal Indonesia. Namun, bukannya mundur, kapal Malaysia justru membalas dengan menyalakan meriam kecil mereka. Percikan api terlihat di kejauhan, dan situasi langsung berubah dari ketegangan menjadi konfrontasi nyata. Di langit, jet tempur Indonesia sudah mulai bergerak mendekat, menunggu komando untuk mengambil alih situasi. Kabar bentrokan ini dengan cepat menyebar ke seluruh dunia. Media di Indonesia dan Malaysia mulai memainkan narasi masing-masing, memperburuk suasana. Di media sosial, rakyat Indonesia berang. Ribuan komentar membanjiri internet, menuntut tindakan tegas dari pemerintah. Sementara itu, di Malaysia, media justru menampilkan klaim bahwa Indonesia bertindak agresif terlebih dahulu. Kedua negara kini berada di ambang sesuatu yang jauh lebih besar dari sekadar insiden perbatasan biasa. Di ruangannya, Prabowo menarik napas dalam. Matanya menatap layar dengan sorot yang tak bisa ditebak. Di hadapannya, ada dua pilihan, menenangkan situasi dengan diplomasi atau memberikan perintah yang akan mengubah sejarah. Di luar istana, ribuan rakyat mulai turun ke jalan, meneriakkan satu seruan yang menggema ke seluruh negeri, lawan atau tunduk. Ketegangan di perbatasan telah mencapai titik didih, tetapi belum ada keputusan final dari Jakarta. Presiden Prabowo masih menahan diri, menunggu respons resmi dari Malaysia. Namun, di Kuala Lumpur, Perdana Menteri Malaysia justru memberikan pernyataan yang mengejutkan dunia. Dalam sebuah konferensi pers yang disiarkan secara internasional, ia dengan santai mengejek Indonesia. "Mereka selalu emosional, reaksi mereka seperti anak kecil yang mudah marah. Kami tidak takut dengan gertakan mereka." Ruangan itu meledak oleh tawa para pejabat dan wartawan Malaysia.
Kata-kata itu bagaikan bensin yang disiram ke api yang sudah menyala. Berita itu langsung sampai ke Jakarta dalam hitungan menit. Tayangan pernyataan Perdana Menteri Malaysia diputar ulang berkali-kali di layar-layar televisi dan media sosial. Rakyat Indonesia murka. Demonstrasi spontan pecah di berbagai kota, ribuan orang turun ke jalan, meneriakkan sumpah serapah kepada Malaysia. Di depan Kedutaan Besar Malaysia di Jakarta, massa berkumpul, beberapa orang bahkan mencoba melempar batu ke arah gedung. Polisi berusaha menahan kerusuhan, tetapi emosi rakyat sudah meledak. Di Istana Negara, Prabowo duduk diam dengan ekspresi dingin. Ruang rapat dipenuhi oleh para jenderal dan pejabat tinggi yang menunggu reaksinya. Menhan Ria Mizard berbicara dengan suara tegas, "Ini bukan sekadar provokasi, Pak. Ini penghinaan terhadap bangsa kita." Kepala Staf TNI AD mengangguk, menambahkan, "Jika kita tidak bertindak, mereka akan semakin meremehkan kita." Prabowo tetap diam, lalu perlahan menegakkan tubuhnya. "Saya ingin opsi militer di atas meja dalam 24 jam, katanya akhirnya, suaranya dalam dan tegas. Sementara itu, Malaysia semakin memperkeruh situasi dengan menyiagakan pasukan di perbatasan. Media mereka dengan sombong menyiarkan kesiapan militer mereka, seolah menantang Indonesia untuk bertindak. Jet tempur mulai bermanuver di dekat perbatasan udara, seakan-akan mengintimidasi. Seorang jenderal Malaysia bahkan dengan angkuh berkata di televisi, "Jika Indonesia ingin perang, mereka akan menyesal." Pernyataan ini menjadi puncak dari kesabaran yang mulai habis di Jakarta. Di malam yang panas itu, Prabowo akhirnya menggelar pertemuan tertutup dengan Panglima TNI dan para petinggi strategis. Mereka membahas skenario perang, dari serangan terbatas hingga operasi militer penuh. Semua mata tertuju pada sang presiden. Dalam keheningan yang mencekam, Prabowo akhirnya berbicara. "Kita bukan pencari perang, tapi kita juga bukan pengecut. Jika mereka menginginkan ujian, kita akan memberikan jawaban. Instruksi segera diberikan, peningkatan kesiapan tempur, pengerahan pasukan, dan penempatan sistem pertahanan rudal di berbagai titik strategis." Di markas besar TNI, ribuan tentara mulai bersiap. Pesawat angkut Hercules mendarat membawa peralatan berat, sementara kapal perang mulai berlayar menuju perbatasan. Media internasional mulai menyoroti bagaimana Indonesia sedang bergerak menuju kemungkinan perang besar. Negara-negara besar seperti Amerika dan China mulai mengeluarkan peringatan, mendesak kedua negara untuk menahan diri. Namun, bagi Indonesia, batas kesabaran telah dilewati. Di kedalaman malam, Prabowo berdiri di balkon istana, menatap ke langit Jakarta yang dipenuhi suara demonstrasi dan seruan perang. Di tangannya, laporan operasi militer tertulis dengan jelas, opsi serangan balasan, 1000 rudal siap diluncurkan. Prabowo menghela napas panjang. Dunia tidak akan pernah melihat Indonesia dengan cara yang sama lagi setelah ini. Malam itu, di sebuah ruangan gelap di markas besar TNI, layar besar menampilkan peta Malaysia dengan titik-titik merah yang menandakan lokasi pangkalan militer utama mereka. Presiden Prabowo duduk di tengah ruangan, dikelilingi oleh Panglima TNI, Kepala BIN, dan Komandan Pasukan Khusus. Suasana tegang, hanya terdengar suara pelan dari briefing operasi rahasia yang baru saja disetujui, Operasi Garuda Hitam. Sebuah misi intelijen tingkat tinggi yang hanya diketahui oleh segelintir orang di Indonesia. Prabowo tidak ingin melepaskan rudal sebelum memiliki bukti kuat bahwa Malaysia menerima bantuan militer dari negara asing. Untuk itu, satu unit elit Kopassus akan dikirim menyusup ke jantung Malaysia, mencari informasi dan jika perlu, melakukan sabotase terhadap aset militer mereka. Di pangkalan udara Halim Perdana Kusuma, 15 prajurit terbaik Kopassus bersiap dalam kegelapan. Wajah mereka tanpa ekspresi, hanya ada tekad di mata mereka. Letnan Kolonel Arya, pemimpin misi, berdiri di depan pasukannya, suaranya tegas namun pelan. "Misi ini bukan sekadar infiltrasi. Ini adalah harga diri bangsa. Kita masuk diam-diam, kita keluar dengan kebenaran. Jika tertangkap, Indonesia tidak akan mengakui keberadaan kita." Semua anggota tim mengangguk. Mereka tahu risikonya. Dalam waktu kurang dari 1 jam, helikopter stealth yang membawa mereka lepas landas, meluncur tanpa suara menuju hutan di perbatasan Malaysia. Di Kuala Lumpur, di sebuah pangkalan udara rahasia, beberapa jet tempur canggih terlihat terparkir dengan logo asing di badan pesawatnya. Di hanggar yang dijaga ketat, peti-peti besar berisi rudal dan amunisi canggih bertuliskan huruf-huruf yang tidak berasal dari alfabet Latin.
Intelijen Indonesia mencurigai bahwa Malaysia telah menerima bantuan senjata dari kekuatan asing yang ingin memperkeruh konflik. Jika ini terbukti, maka tidak ada lagi alasan bagi Indonesia untuk menahan diri. Tim Kopassus bergerak cepat di bawah gelapnya malam, menyusup melalui jalur hutan yang dijaga ketat. Mereka telah mencapai area sekitar pangkalan udara Malaysia ketika tiba-tiba sebuah suara asing terdengar dari alat komunikasi mereka. "Mereka tahu kita di sini," bisik seorang anggota tim, matanya waspada. Belum sempat mereka bergerak mundur, suara tembakan meletus dari segala arah. Penyergapan, tim elit Malaysia rupanya sudah menunggu. Peluru berdesing, tanah berhamburan. Dua anggota Kopassus langsung tumbang, sementara sisanya mencari perlindungan di balik semak-semak. Di Jakarta, Pusat Komando TNI kehilangan kontak dengan tim. Operator radio berusaha memanggil mereka, tapi hanya terdengar suara statis. Wajah-wajah tegang memenuhi ruangan. Prabowo berdiri dari kursinya, matanya tajam menatap layar kosong. "Mereka tertangkap," bisik seorang jenderal dengan nada berat. Kesunyian menyelimuti ruangan, sebelum akhirnya suara seorang ajudan memecah keheningan. "Pak Presiden, Malaysia baru saja merilis rekaman eksekusi prajurit kita." Di layar televisi internasional, wajah-wajah prajurit Kopassus yang tertangkap ditampilkan. Salah satu dari mereka dipaksa berlutut, wajahnya berlumuran darah. Seorang perwira Malaysia berdiri di belakangnya dengan pistol teracung. "Inilah akibatnya jika mencoba masuk ke negara kami seperti tikus," ucapnya dengan senyum dingin, sebelum suara tembakan terdengar. Dunia terdiam, seluruh Indonesia meledak dalam kemarahan. Demonstrasi berubah menjadi kerusuhan, rakyat menuntut balas. Di Istana Negara, Prabowo berdiri mematung di depan layar. Tangannya terkepal begitu erat hingga buku jarinya memutih. Di hadapannya, di meja besar ruang rapat, sebuah map terbuka dengan satu instruksi tertulis tebal, "Aktifkan 1000 rudal raksasa." Napasnya berat, dunia baru saja melewati titik tanpa jalan kembali. Malam itu, Jakarta tidak pernah setegang ini. Di ruang Komando Strategis Militer, Presiden Prabowo Subianto berdiri di depan layar raksasa yang menampilkan peta militer Indonesia dan Malaysia. Di setiap titik strategis, lampu merah menyala, menandakan kesiapan tempur. Wajah-wajah tegang memenuhi ruangan, menunggu perintah yang akan mengubah sejarah. Tayangan ulang eksekusi brutal prajurit Kopassus terus berputar di layar berita. Di luar istana, rakyat berkumpul, meneriakkan satu kalimat yang menggema ke seluruh negeri, "Hancurkan Malaysia." Prabowo menghela napas panjang, menatap para jenderalnya. "Kita sudah terlalu lama bersabar," suaranya rendah namun menggema di seluruh ruangan. Dengan gerakan tegas, ia mengambil mikrofon dan berbicara langsung kepada seluruh pangkalan militer Indonesia. "Hari ini, bangsa kita telah diinjak-injak. Mereka pikir kita akan diam. Mereka pikir kita takut. Sekarang, kita tunjukkan siapa Indonesia sebenarnya." Suara sorakan dari markas-markas militer terdengar menggema di seluruh radio komunikasi. Para prajurit yang mendengar itu mengepalkan tangan, menanti komando terakhir. Di pangkalan peluncuran rudal strategis, para teknisi dan operator bersiap. 10 silo raksasa terbuka, memperlihatkan rudal balistik berukuran luar biasa besar yang diarahkan ke target di Malaysia. Ribuan personel militer mengamati layar radar dengan jantung berdegup kencang. Satu kode perintah terakhir dari Prabowo akan menjadi sinyal bagi mereka untuk menekan tombol peluncuran. "Pak, konfirmasi akhir. Setelah ini, tidak ada jalan kembali," ujar Panglima TNI dengan suara tegang. Prabowo tidak menjawab segera, ia hanya menatap lurus ke depan, ke layar yang menampilkan foto prajurit-prajuritnya yang telah dieksekusi. Sementara itu, di Malaysia, Perdana Menteri mereka baru menyadari betapa seriusnya situasi ini. Pusat intelijen mereka melaporkan bahwa Indonesia benar-benar siap menembakkan rudal, bukan sekadar ancaman kosong. Alarm perang berbunyi di seluruh negeri. Warga Malaysia bergegas mencari perlindungan, sementara militer mereka dalam kepanikan, sadar bahwa mereka telah meremehkan respons Indonesia. Negara-negara besar seperti Amerika, Rusia, dan China mulai menghubungi Jakarta, mencoba menghentikan bencana yang akan terjadi. Namun, Prabowo tidak mengangkat teleponnya. Di perbatasan, pasukan Indonesia telah bergerak maju. Tank-tank baja melintasi hutan Kalimantan, jet tempur F-16 dan Sukhoi Indonesia mulai melakukan patroli udara. Kapal perang Indonesia sudah dalam posisi serang di Selat Malaka. Setiap pasukan telah diberi perintah, jika rudal ditembakkan,
mereka akan segera masuk ke Malaysia dengan kekuatan penuh. Dunia menahan napas. Di detik yang menentukan, ketika jari seorang operator hampir menyentuh tombol peluncuran, seorang ajudan berlari masuk ke ruang komando dengan wajah pucat. Pak Presiden, kudeta di Kuala Lumpur. Perdana Menteri Malaysia telah ditangkap oleh jenderalnya sendiri. Suasana di ruangan itu berubah drastis. Prabowo terdiam, memproses informasi yang baru saja diterimanya. Di layar, siaran langsung dari Malaysia menunjukkan Jenderal Rahman, salah satu petinggi militer mereka, mengumumkan bahwa ia telah menggulingkan pemerintahan sipil dan ingin membuka negosiasi dengan Indonesia. Prabowo menyipitkan mata, berpikir cepat. Apakah ini tipu muslihat, atau kesempatan untuk menghindari perang total? Dunia masih menunggu, rudal masih siap meluncur, dan di tangannya, nasib Nusantara berada di ambang sejarah. Di ruang kendali pusat militer Indonesia, suasana terasa mencekam. Semua mata tertuju pada layar yang menampilkan siaran langsung dari Kuala Lumpur. Jenderal Rahman, pemimpin kudeta militer Malaysia, berdiri dengan wajah tegang di depan podium. Kami telah menangkap Perdana Menteri yang sembrono dan hampir menyeret kita ke dalam kehancuran. Indonesia, dengarkan ini, kami tidak ingin perang. Mari kita hentikan semua ini sebelum terlambat. Kata-katanya menggema ke seluruh dunia, menciptakan dilema yang menggantung di udara. Presiden Prabowo duduk tegak di kursinya, matanya masih terpaku pada layar. Tangannya terkepal di atas meja, pikirannya berpacu antara amarah dan kebijaksanaan. Pak, mereka mungkin hanya mengulur waktu, bisik Panglima TNI di sebelahnya. Seorang menteri lain menambahkan, tapi jika kita menyerang sekarang, kita justru memberi mereka alasan untuk melawan habis-habisan. Ruangan itu sunyi, menunggu keputusan sang presiden. Di layar radar, ribuan rudal masih dalam posisi siap diluncurkan, hanya menunggu satu perintah terakhir. Di luar istana, rakyat Indonesia masih berteriak-teriak di jalanan, menginginkan pembalasan. Dari Sabang sampai Merauke, jutaan orang menyaksikan perkembangan ini dengan napas tertahan. Sementara itu, di pangkalan peluncuran rudal, operator menatap layar mereka dengan gugup. Jari mereka hanya beberapa milimeter dari tombol merah yang bisa mengubah sejarah. Namun, di tengah ketegangan yang begitu dahsyat, tiba-tiba jaringan komunikasi Indonesia diretas. Layar utama di ruang kendali tiba-tiba berubah, menampilkan pesan misterius, jangan tertipu. Jenderal Rahman bekerja sama dengan kekuatan asing. Seketika, ruangan itu menjadi gempar. Kepala BIN segera bergerak cepat, menghubungi unit intelijen mereka. Hanya dalam hitungan menit, sebuah laporan masuk, mengonfirmasi bahwa Jenderal Rahman ternyata memiliki hubungan dengan kelompok paramiliter internasional yang ingin mengambil alih Malaysia demi kepentingan mereka sendiri. Prabowo menghela napas panjang, matanya kini dipenuhi amarah yang lebih besar, bukan hanya kepada Malaysia, tetapi kepada kekuatan gelap yang bermain di balik layar. Mereka pikir kita bodoh, gumamnya. Lalu, dengan suara yang dingin dan penuh kepastian, ia berbicara kepada seluruh pangkalan militer Indonesia. Tunda peluncuran rudal, tapi tingkatkan status siaga. Kita tidak akan tertipu, tapi kita juga tidak akan bertindak gegabah. Di Malaysia, kekacauan semakin menjadi. Tentara yang setia kepada pemerintah lama bentrok dengan pasukan pendukung kudeta. Kota-kota besar dilanda kerusuhan. Dunia kini melihat bahwa perang antara Indonesia dan Malaysia bukan lagi sekadar konflik antar negara, tetapi bagian dari permainan global yang jauh lebih besar. Presiden Prabowo berdiri, menatap layar yang menampilkan kepanikan di Kuala Lumpur. Ia tahu, perang masih bisa pecah kapan saja. Namun kali ini, Indonesia akan bergerak dengan strategi yang lebih cerdas. Dengan suara pelan namun tajam, ia berkata, mereka pikir ini sudah berakhir. Mereka salah besar, kita belum selesai. Di balik layar diplomasi dan peperangan terbuka, ada kekuatan yang bekerja di bawah permukaan. Presiden Prabowo duduk di ruang rahasia Istana Negara, mendengarkan laporan dari Kepala BIN. Wajahnya kaku, rahangnya mengeras saat informasi yang baru terungkap perlahan membentuk gambaran yang lebih besar. Jenderal Rahman bukan sekadar pelaku kudeta. Ada tangan asing yang membiayai dan mempersenjatai gerakannya. Tujuan mereka bukan hanya menggulingkan pemerintah Malaysia, tetapi juga memancing Indonesia untuk menyerang, agar dunia melihat kita sebagai agresor. Prabowo menghela napas panjang. Ini bukan lagi sekadar konflik dengan Malaysia.
Ada kekuatan global yang ingin mempermainkan Indonesia, menjebak mereka dalam perang yang bisa merugikan bangsa. Siapa mereka? Tanyanya dengan suara berat. Kepala BIN meletakkan beberapa dokumen di meja. Sebuah kelompok paramiliter bayangan, didukung oleh kepentingan asing. Mereka mengincar wilayah strategis di Asia Tenggara, dan Indonesia adalah target berikutnya. Sementara itu, di Kuala Lumpur, situasi semakin memburuk. Pasukan pendukung Jenderal Rahman mulai bentrok dengan unit militer yang masih setia kepada pemerintah lama. Kota-kota besar berubah menjadi medan perang kecil, dengan suara tembakan dan ledakan menggema di malam hari. Media internasional menyebutnya sebagai awal dari Perang Saudara Malaysia. Namun bagi Indonesia, ini lebih dari sekadar pergolakan politik di negeri tetangga. Di perbatasan, pasukan TNI dalam status siaga tertinggi. Jet tempur terus berpatroli, kapal perang mengunci target di lautan, dan pasukan khusus bersiap untuk setiap kemungkinan. Panglima TNI menerima perintah langsung dari Presiden, kita tidak boleh terprovokasi, tapi kita juga tidak boleh lengah. Jika mereka mencoba bermain api dengan kita, pastikan mereka terbakar terlebih dahulu. Namun, ketegangan mencapai puncaknya ketika sebuah drone tak dikenal melanggar wilayah udara Indonesia. Radar pertahanan langsung menangkapnya, dan tanpa ragu, satu unit jet tempur F-16 segera mengejar. Pilot yang mengawaki jet itu melaporkan sesuatu yang mengejutkan, drone itu bukan milik Malaysia, melainkan milik entitas tak dikenal yang menggunakan teknologi canggih. Mereka mengawasi kita, gumam Prabowo saat mendengar laporan itu. Di dalam ruang kendali militer, sebuah keputusan besar harus diambil. Apakah Indonesia akan menunggu lebih lama dan membiarkan situasi berkembang semakin rumit, ataukah mereka harus melakukan operasi rahasia untuk menghabisi dalang di balik semua ini? Prabowo menatap para jenderalnya satu persatu. Ia tidak lagi melihat ini sebagai perang antar negara, tetapi sebagai pertempuran untuk mempertahankan kedaulatan Indonesia dari musuh yang lebih besar. Dengan suara yang tegas, ia akhirnya berkata, kita akan memotong kepala ular ini sebelum ia sempat menggigit. Siapkan pasukan, kita bergerak malam ini, dan dengan keputusan itu, Indonesia memasuki babak baru yang jauh lebih berbahaya. Malam turun dengan tegang di perbatasan. Di sebuah pangkalan rahasia, satu unit elit Kopassus bersiap di bawah bayang-bayang pesawat angkut Hercules yang bergetar pelan. Wajah mereka penuh determinasi, senjata telah disiapkan, dan perintah dari Presiden sudah jelas, cari dan hancurkan sumber kekacauan ini sebelum mereka sempat bergerak lebih jauh. Operasi ini bukan serangan langsung ke Malaysia, tetapi sebuah misi rahasia untuk menyingkap dan menetralisir kekuatan bayangan yang berusaha mempermainkan Indonesia. Sementara itu, intelijen Indonesia telah menemukan lokasi markas utama kelompok paramiliter asing yang mendukung Jenderal Rahman. Terletak di sebuah pulau kecil yang terpencil di Laut Cina Selatan, tempat itu bukan sekadar markas, tetapi pusat koordinasi operasi global yang bertujuan mengadu domba negara-negara di Asia Tenggara. Di dalamnya, para agen asing, tentara bayaran, dan teknologi canggih berkumpul, menyiapkan langkah berikutnya untuk membuat kawasan ini terbakar oleh perang. Di udara, tim Kopassus terbang dalam senyap, menggunakan pesawat siluman untuk menghindari deteksi radar. Tak ada komunikasi radio, tak ada jejak yang bisa dilacak. Sesuai rencana, mereka akan terjun menggunakan parasut di tengah malam, menyusup ke dalam markas, dan menghancurkan fasilitas utama mereka. Namun, beberapa menit sebelum tiba di zona pendaratan, laporan mendadak masuk, ada pergerakan tak biasa. Mereka tahu kita akan datang. Di bawah, pulau itu kini dipenuhi cahaya. Drone-drone tempur mulai berpatroli, pasukan bayaran bersenjata lengkap bergerak ke titik-titik strategis. Rencana penyusupan yang awalnya sunyi berubah menjadi misi yang jauh lebih berbahaya. Namun, bagi Kopassus, ini bukan pertama kalinya mereka bertempur dalam situasi mustahil. Kita tetap lanjut. Adaptasi di lapangan, suara tegas Letnan Kolonel Arya terdengar di radio internal timnya. Dalam hitungan detik, mereka melompat dari pesawat, menembus kegelapan malam. Di Jakarta, Prabowo mengamati jalannya operasi melalui pusat kendali militer. Wajahnya tetap dingin, tetapi tangan kanannya menggenggam kursi dengan erat. Ia tahu, jika operasi ini gagal, Indonesia akan masuk ke dalam perang yang jauh lebih besar. Siapkan serangan cadangan jika mereka terdesak, perintahnya kepada Panglima TNI. Ini bukan lagi sekadar konflik antar negara, ini adalah pertarungan untuk mencegah Indonesia dijadikan boneka di permainan geopolitik dunia.
Di pulau terpencil itu, tim Kopassus telah mendarat dengan senyap, bergerak cepat di bawah radar musuh. Namun, sebelum mereka bisa mencapai fasilitas utama, suara ledakan besar mengguncang daratan. Mereka telah ditemukan, tembakan mulai berjatuhan dari segala arah. Dengan gesit, mereka berlindung dan membalas serangan. Malam itu, di bawah cahaya bulan, pasukan terbaik Indonesia bertarung melawan musuh yang tersembunyi, di medan perang yang bukan milik mereka, tetapi demi kedaulatan bangsa mereka. Di layar pusat kendali, suara tembakan dan komunikasi intens terdengar. Prabowo tidak mengalihkan pandangannya sedikit pun. Ia tahu, perang belum dimulai secara resmi. Tapi bagi mereka yang berada di garis depan, ini sudah menjadi pertempuran hidup dan mati. Dan satu hal yang pasti, Indonesia tidak akan mundur. Di bawah cahaya bulan yang pucat, pertempuran di Pulau Rahasia berubah menjadi mimpi buruk. Tim Kopassus yang awalnya berencana melakukan infiltrasi senyap kini terjebak dalam baku tembak brutal melawan pasukan bayaran yang jauh lebih banyak. Letnan Kolonel Arya berjongkok di balik reruntuhan, menekan tombol pada alat komunikasi khususnya. Kita dikepung. Musuh memiliki persenjataan berat. Butuh dukungan udara segera. Suaranya tetap tegas, meski napasnya berat akibat pertempuran sengit. Di Jakarta, Presiden Prabowo mendengarkan laporan tersebut dengan rahang mengeras. Peta digital di depannya menunjukkan pergerakan musuh yang semakin mendekati tim Kopassus. Kita tidak bisa kehilangan mereka, katanya dengan suara rendah namun penuh otoritas. Dengan satu isyarat tangan, ia memberi perintah yang segera mengguncang seluruh komando militer, kirim Sukhoi dan serangan presisi. Pastikan pasukan kita keluar hidup-hidup. Di langit, 4 jet tempur Sukhoi Su-35 milik TNI AU meraung, bergerak cepat melintasi Laut Cina Selatan menuju lokasi pertempuran. Di kokpit, para pilot menerima koordinat target. Pusat, kami akan masuk dalam waktu 3 menit. Kunci target dan siapkan rudal udara ke darat, lapor Komandan Satrio, pilot utama dalam misi penyelamatan ini. Dari atas, mereka bisa melihat pulau kecil itu membara, dengan ledakan dan tembakan tersebar di seluruh area. Di daratan, Letkol Arya dan timnya terus bertarung mati-matian. Mereka mendekat dari kiri, teriak salah satu prajuritnya, sebelum menghantam musuh dengan rentetan tembakan senapan serbu. Namun, jumlah lawan semakin banyak. Peluru mulai menipis, dan opsi untuk mundur hampir tidak ada. Arya menatap langit, berharap keajaiban datang. Dan saat itulah suara gemuruh muncul dari atas, Sukhoi Indonesia telah tiba. Ledakan besar mengguncang pulau saat rudal udara ke darat menghantam posisi musuh. Kamp utama kelompok paramiliter asing itu hancur dalam kobaran api, mengubah malam menjadi terang benderang. Pasukan bayaran yang tersisa panik dan mulai mundur. Kopassus segera memanfaatkan momen ini. Kita dorong mereka ke pantai. Pastikan tidak ada yang lolos. Perintah Arya. Dengan energi terakhir mereka, tim elit Indonesia melancarkan serangan terakhir, melumpuhkan sisa musuh dan mengamankan markas mereka. Di pusat komando, Prabowo menyaksikan rekaman serangan udara dengan mata tajam. Ia tahu bahwa ini belum akhir. Para dalang yang bersembunyi di balik kelompok paramiliter ini masih ada di luar sana, menarik benang permainan dari bayang-bayang. Namun, malam ini, Indonesia telah memberi mereka peringatan, kalian tidak bisa mengendalikan kami. Di pulau yang kini terbakar, Letkol Arya melihat pasukannya yang tersisa. Kita berhasil, gumamnya, sebelum mengirim pesan singkat ke Jakarta, misi selesai, Indonesia tetap berdaulat. Di Istana Negara, Prabowo tersenyum tipis, perang belum berakhir.